ini kita akan mengisi permasalahan-permasalahan yang ada pada pola bilangan. Yang pertama adalah istilah 3 bilangan selanjutnya ya. Kita lihat di sini ada contohnya 3, 7, 11, dan 15. Nah, kita lihat mengetahui terlebih dahulu selisih dari sini berapa. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil, sehingga ini 7 dikurangi dengan 3, hasilnya ini adalah 4 ya. Nah, positif 4. Begitu juga dengan ini, ternyata positif 4 ya. Oke, dapatkan ternyata positif 4, sehingga kalau ke sini dari 15 dia akan menemukan ditambahkan dengan 4. Nah, ini adalah bedanya atau selisihnya, sehingga kita dapatkan ini 19 seperti ini, lalu ditambah 4 lagi yang ininya ya. Berarti 19 ditambah 4 adalah 23, betul. Nah, setelah itu ditambah dengan 4 lagi, berapa? Ya, 27, betul sekali. Nah, ini 27 ya. Nah, selanjutnya contoh yang keduanya, kita lihat dulu selisihnya untuk menentukan angka selanjutnya. Ini 5 dengan 2, berarti selisihnya berapa? 5 dikurangi 2, seperti itu aja, berarti kan 3, maka ini adalah 3, positif 3. Begitu juga sama ini 8 dikurangi 5, berarti 3. Nah, ini positif 3. Nah, begitu juga dengan 11 dikurangi dengan 8 juga positif 3. So, berarti kita dapat mengetahui selisihnya adalah 3. Sehingga kita akan mengetahui di sini ditambah dengan 3 ya. Nanti yang ke sini juga ditambah dengan 3. Oke. Nah, yang sini juga nanti akan ditambahkan dengan 3. Kita coba ya, kita isi. Misalnya 11 ditambah 3 berarti ini adalah 14. Tuh. Nah, ini tambah 3 adalah 17. Nah, ini tambah 3 adalah 20. Oke. Oke, ini contoh yang pertama selesai. Nah, sekarang kalau misalnya contoh yang kedua adalah istilah titik-titik berikut agar memperoleh pola barisan. Nah, ini ada 5, 8, titik-titik tidak tahu, lalu 20 dengan 23. Nah, caranya sama dengan tadi, dengan pola. Ini berapa nih selisihnya? Selisih itu 8 dikurangi dengan 5 ya, yang besar angkanya dikurangi dengan angka yang kecil. Berarti 8 dikurangi dengan 5 adalah 3, sehingga di sini dapat positif 3. Oke. Nah, ini juga sama, kita lihat terakhirnya. Berapa selisihnya? Ternyata positif 3. Berarti kita sepakati selisihnya adalah positif 3. Sehingga 8 ini pasti ditambah dengan 3. Berapa? Tambah dengan 3, yaitu angkanya adalah 11. Nah, nanti ditambah lagi dengan 3, yaitu 14. Seperti itu. Lalu ditambah lagi dengan 3 ya. Ini adalah ini adalah 17 ya, 17. Oke. Nah, setelah ini tambah lagi dengan 3, ternyata tepat ya, ketemu angkanya 20. Ternyata titik-titik ini adalah 11, 14, dan 17. Begitu caranya. Baik, yang B, contoh yang B ini ada 4. Nah, kita nggak tahu berapa selisihnya ke sini kan. Nah, ini kita titik-titik tidak tahu. Nah, tapi kita lihat di sini ada selisih. Nah, berapa sih ini selisihnya? 24 dikurangi dengan 20, berarti 4 ya. Ini selisihnya 4. Nah, ini juga sama, selisihnya dari sini ternyata 4. Berarti kita dapatkan membedakan antara baris satu dengan baris lainnya adalah 4. Sehingga ini 4 ditambah dengan 4, kita coba adalah berapa? 4 tambah 4 ya 8. Lalu ditambah dengan 4 lagi, 8 ditambah 4 adalah 12 ya, betul.
Nah, kita coba ditambah dengan 4 lagi. Nih, 12 ditambah 4 berarti 16. Ya, 16. Dan di sini kita cek apakah betul 16 ditambah 4, 20. Ya, tepat sekali. Betul. Ternyata jawabannya adalah 8, 12, dan 16. Seperti itu ya, untuk mengisi titik yang berada di tengah-tengah ataupun melengkapi pada pola barisan bilangan. Nah, selanjutnya adalah yang ini. Urutkan bilangan berikut sehingga membentuk pola barisan bilangan menurun atau berkurang. Jadi, kalau menurun atau berkurang, polanya nggak naik ke atas ya. Tidak semakin besar, tapi dia semakin kecil. Oke, kita lihat urutkan dulu yang paling besar. Angkanya adalah 11. Berarti kita ambil 11 ya, urutannya. Setelah 11, angka yang paling besar lagi adalah 9. Ini 9. Oke. Lalu setelah 9 adalah 7. Oke. Setelah 7 adalah 5. Oke. Setelah 5 adalah 3. Oke. Setelah 3 adalah 1 yang terakhir. Nah, ini udah terbentuk ya. Sehingga mengurutkan bilangan berikut bentuk pola barisan bilangan menurun adalah 11, 9, 7, 5, 3, 1. Nah, ini selisihnya berapa sini? Berarti kurangi dengan 2 ya. Yang ininya adalah dikurangi dengan 2 juga. Ininya dikurangi dengan 2. Ininya kurangi dengan 2. Ininya tetap dikurangi dengan 2. Berarti bedanya adalah minus 2. Sehingga kita dapat simpulkan ini masuk dalam pola baris bilangan menurun atau berkurang. Tapi kalau ada salah satu yang berbeda, maka itu tidak membentuk pola barisan bilangan. Seperti itu ya. Baik, sekarang yang B-nya kita lihat. Ini yang paling besar 25 ya. Berarti kita tulis dulu 25. Setelah itu yang paling besar kedua 20. Yang ini. Selanjutnya 15 ya. 15. Selanjutnya adalah 10. Dan terakhir 5. Oke. Kita lihat, kita cek apakah ini pola bilangan yang sudah sesuai atau tidak. Ini 25 dikurangi 20 berarti minus 5 ya. Yang ini juga sama minus 5. Yang ini adalah minus 5 juga. Ternyata yang ini juga sama minus 5. Ternyata ini terbukti bahwa dia adalah pola barisan bilangan yang menurun atau yang berkurang. Seperti itu ya untuk ininya. Baik, selanjutnya adalah tentukan huruf suku ke N dari barisan berikut. Nah, ini ada pola barisan bilangan yaitu 2, 5, 8, dan 11. Nah, tentunya kita tadi memahami tentang rumus UN ya. UN itu rumusnya apa? UN itu sama dengan A. A itu adalah angka pertama, nanti ditambah dengan N dikurangi 1, ini N dikurangi dengan 1 ya. Ini adalah B. B itu apa? Bedanya, selisihnya. Nah, kita lihat. Tentukan suku ke N dari barisan berikut ini. Bahkan ini adalah UN-nya tetap ya. U yang keberapa yang akan ditanyakan. A-nya adalah angka berapa? Angka 2. Berarti ini adalah 2. Nanti ditambah dengan N dikurangi 1. Ini N. Ya tetap dikurangi 1. Nah, bedanya berapa selisihnya? Dari sini kita lihat selisihnya berapa. 5 dikurangi 2 berarti positif 3. Yang ini juga sama, berarti positif 3. Oke, berarti kita dapat bedanya adalah 3. Baik, kita lihat. Ini 2 tetap ya.
Nah, di sini hati-hati, kita kalikan. N dikali dengan 3, berarti 3N. Aljabar ya. Nah, itu distributifkan. Ini negatif 1 dikali dengan 3, berarti negatif 3. Nah, seperti ini. Sehingga kita dapat simpulkan yang N taruh di depan. 3N positif ininya. 3N. Nah, sekarang 2 dikurangi dengan 3. Berarti negatif 1. Nah, maka di sini 3N dikurangi dengan 1. Nah, ini dapat rumusnya adalah seperti ini. Berarti 3N dikurangi dengan 1. Nah, kita coba masukkan ini angka pertama. Suku yang pertama, U1. Nah, coba 3 kalikan 1, 3. 3 dikurangi 1, 2. Betul ya? Suku yang kedua, ini yang kedua. Ini suku yang pertama. Ini suku yang kedua, misalnya. Betul nggak jawabannya 5? Kita lihat, masukkan 2 kalikan 3, 6 dikurangi 1, 5. Sekarang suku yang ketiga nih. Suku yang ketiga, 3 kali 3, 9 dikurangi 1, 8. Terus suku yang keempat, 4 kali 3, 12 dikurangi 1, 11. Betul ya? Cocok, ternyata ini rumusnya. Baik, berarti selanjutnya untuk yang soal kedua, yang B, gimana nih? UN, kita dapatin UN-nya. A-nya berapa? Langsung saja. A-nya 15. Nah, A-nya 15 ditambah dengan N dikurangi 1 tentunya. N dikurangi 1. Nah, ini selisihnya berapa nih bedanya? Ya, kita lihat. 15 dengan 13. Nah, hati-hati ya, ini kalau ke sini ditambah, tapi kalau yang ini berarti dikurangi. 15 dengan 13 berarti minus 2. Oke. Yang ini juga sama, berarti minus 2. Yang ini adalah berarti sama, menurun ya, berarti minus 2. Nah, minus 2 ini tetap ditulisnya minus 2, jangan positif 2, bukan. Tapi tetap minus 2, seperti ini ya. Nah, kita lanjutkan. Ini berarti tetap 15. Sama kayak tadi yang pertama. Dikalikan distributif ya. Penyebaran. N dikalikan negatif 2, berarti dapatnya negatif 2N. Nah, ini kita tanda kurungin. Karena ini adalah salah satunya negatif, biar tidak bentrok dengan yang positif. Nah, ini negatif 1 dikali dengan negatif 2. Berarti positif 2. Betul. Nah, seperti ini. Nah, kita coba lihat. Kita saling sepakati ini negatif 2 ya, N. Maka di sini tulis saja negatif 2N. Kalau taruh di belakang juga boleh, nggak ada masalah. Nah, terus 15 ditambah dengan 2, berarti 17. Oke. Maka dapatnya adalah bentuknya negatif 2N ditambah dengan 17. Kita coba masukkan angka pertama. Ini suku pertama nih. 1 dikali negatif 2 adalah negatif 2. Negatif 2 ditambah 17, 15. Betul ya? Coba suku yang kedua. 2 dikalikan negatif 2 adalah jadinya negatif 4. Negatif 4 ditambah 17, 13. Betul. Suku yang ketiga juga sama. Negatif 6. Negatif 6 ditambah dengan 17 berarti tetap 11. Betul. Dan yang keempatnya adalah pasti jawabannya 9. Betul Kak? Ini negatif 8 ditambah dengan 17, maka jawabannya adalah 9. Oke, tepat ya. Maka ini rumusnya yang ini pakainya. Negatif 2N ditambah dengan 17. Baik, itu menentukan suku ke N dari barisan seperti ini. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Baik. Selanjutnya adalah menentukan suku ke N dari barisan berikut. Nah, kalau tadi kan tidak mencari N-nya. Nah, kalau sekarang kita akan mencari, tentukan sukunya ke-7. Berarti apa sih suku ke-7? Berarti suku yang ke-7. Nilai yang ke-7 ini suku yang pertama nih. 2, 3, ya, 4. Nah, kira-kira kita dapat suku yang ke-7 tuh berapa? Itu kan polanya. Seperti itu. Maka rumusnya menggunakan yang tadi. UN, ya, sama dengan, yaitu A ditambah dengan N dikurangi dengan 1 B. Nah, seperti ini ya. Nah, UN-nya U berapa? Jadi U
N-nya itu adalah di sini, suku yang keberapa? Yang diminta adalah suku yang ke-7. Berarti U7 di sini gantinya. U7 sama dengan A-nya berapa? A-nya 2. Ini A, angka yang pertama. Gitu ya. Maka ini 2, lalu ditambahkan dengan N-nya berapa nih? N-nya yang ini sama, yaitu 7. Maka 7 dikurangi dengan 1. Nah, ini tinggal dimasukkan aja. Nah, bedanya gimana? Yang tadi, ini berapa selisihnya? Positif 3. Gitu ya. Ini berapa? Positif 3 juga. Nah, ini beda namanya. Nah, ini ke sini positif 3 juga. Gitu ya. Berarti dia B-nya adalah 3. Nah, sekarang kita coba operasikan. Ini 2 tab ya. Ditambah 7 kurangi 1, 6. Baru nanti dikalikan dengan 3. Nah, ini 2 ditambah 6 kalikan 3 adalah 18. Berarti jawabannya adalah 20. Nah, selesai sampai sini. Tinggal memasukkan dari rumus UN. Oke, bisa dipahami ya. Baik, yang keduanya kita coba tentukan suku ke-9-nya. Nah, ini berkurang nih, kita lihat. Ini dari sini ke sini bedanya adalah negatif 2 ya. Tadi udah. Ini ke sini negatif 2. Oke. Dari sini juga sama, negatif 2. Baik, suku ke-1-nya, suku kedua, ketiga, keempat. Ini udah 4 suku, sekarang suku yang ke-9 ya. Berarti U9 ya, sama dengan A-nya berapa? 15 yang ini. Ditambah dengan N dikurangi 1. N-nya berapa? N-nya berapa nih? 9. Berarti 9 dikurangi dengan 1. Bedanya berapa? Nah, ini bedanya negatif 2, maka ini negatif 2. Seperti ini. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan ini 15. 9 dikurangi 1, berarti tanda kurungnya. Berarti 8. Nah, hati-hati ini kali. Ya, kali dengan negatif 2. Nah, sehingga di sini 15 ditambah 8 dikali negatif 2 adalah negatif 16. Oke, tadi ya ini. Sehingga 15 ditambah dengan negatif 16 adalah ya negatif 1. Ini negatif, ini positif ya. Berarti diselisih, dikurangi. 16 kurang ini adalah 1. Karena yang paling besar negatif, maka dapatnya negatif 1. Seperti ini, selesai untuk menentukan suku ke N dari barisan. Nah, yang terakhir adalah tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan berikut. Nah, ini menggunakan rumus yang Sn sama dengan N dibagi dengan 2, A ditambah dengan N dikurangi 1, B ya. Tuh rumusnya. Kita lihat ini apa? Sn. Sn rumusnya sama dengan N per 2. Ini 2A. 2A. Oke. Ditambah dengan N dikurangi 1. Oke, ini B. Nah, tutup kurung lagi. Berarti nanti diutamakan tanda kurung dulu ya. Nah, ini misalnya suku ke-10. Berarti S yang ke-10. N-nya adalah berapa? N-nya 10. Karena yang ditanyakan yang 10. Maka ini 10. Nanti dibagi dengan 2. Ya. Nanti tanda yang mana dulu yang dioperasikan kita lihat. Nah, ini 2. A itu apa? A itu ada suku pertama. Suku pertamanya berapa? 1. Ya. Berarti ini adalah dikali dengan 1. A kalikan 2 kali 1. Nanti ditambah dengan N. Nah, ini N-nya berarti berapa? 10 kan? 10 dikurangi dengan 1. Nah, bedanya berapa tuh? Beda itu selisih yang tadi. Nah, ini berapa? Bedanya 5 dikurangi dengan 1 berarti 4 ya. Positif 4. Nah, ini juga sama. 5 ditambah dengan 4 juga. Nah, ini juga sama kemungkinan sini-sini adalah 4 juga. Sehingga ini B-nya adalah 4. Gitu ya. Nah, sebelum dioperasikan, hati-hati di sini.
Kalau ini bisa dibagi, bagi aja. 10 bagi dengan 5, 10 bagi dengan 2, 5 ya. Hati-hati ya kalau nggak bisa dibagi, yang ini dioperasikan dulu, nanti barangkali bisa dibagi bilangan genap dengan bilangan dibagi dengan 2, nanti itu bisa lebih mudah. 2 kalikan 1, ini 2 ya, ditambah dengan, nah ini 10 dikurangi 1, 9, 9 dikali dengan 4 berarti 36. Nah gitu ya. Nah ini 36. Nah sehingga dapatnya adalah 5, 38 ininya. Sehingga sekarang 35 dikali dengan 38, 5 kalikan ini 40 ya, 0, 4 ini ya. 15, 19 berarti 190. Oke, selesai, ini dapat 190. Ya, oke, itu yang bagian A. Sekarang kita akan masukkan ke bagian yang B. Nah, ini SN juga ya. S yang ke-10 juga, karena yang ditanyakan jumlah suku yang ke-10-nya. Nanti kalau sukunya yang ke-8 atau berapa, tergantung nanti berapa hasilnya juga. N-nya 10, maka ini 10. Ya, dibagi dengan 2. Oke, nanti ininya 2. Nah, 2 dari rumusnya, A-nya berapa? A-nya itu 2 juga di sini. Nah, ini A. Sehingga ini dikalikan dengan 2. Oke. Lalu nanti ditambah dengan, nah ini langsung 10 dikurangi dengan 1 ya. Dikurangi 1. Nah, ininya berapa? Bedanya? Bedanya adalah 4 lagi sini, pasti 4. Setelah 4. Ini juga bedanya 4 lagi. Oke, jadi ini bedanya 4 juga dong. Nah, oke. Berarti ini adalah 10 bagi dengan 2, ini 5. Oke. Dan 4 kali 2 kali 2 berarti 4. Nah, ditambah ini 10 dikurangi 1, 9. 9 kalikan 4 berarti 36 lagi ya. Nah, sehingga 36 ditambah 4 atau 4 kali tambah dengan 36 adalah 40. Maka sehingga 5 dikali dengan 40. Nah, 5 kali 4 aja, itu 20. 20 berarti dapat jawabannya adalah 200. Seperti itu ya. Nah, ini menggunakan rumus SN ya. Jadi udah menentukan. Pak, tapi kalau tidak menggunakan rumus SN berapa gimana caranya? Begini. Berarti tinggal 1 ditambah 5 ditambah 9 tambah 13 tambah berapa sampai sukunya yang ke-10. Nanti tinggal dijumlahin, hasilnya adalah 190. Begitu cara pembuktiannya. Begitu juga dengan ini, 2 tambah 6 tambah 10 tambah 14 tambah berapa lagi, terus sampai suku yang ke-10, nanti hasilnya adalah 200. Mungkin itu ya.